Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas hidakum rabbukum walladzi khalaqalakum min nafsin wahidah wa lakal minha zawjaha wa basyahin huma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti illa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asraqul hadisi fi kitabillah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Pertama-tama dan terutama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan. Sehingga kita boleh melangkahkan kaki datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan seruan daripada muadzin untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mencintai dan menyayangi kita. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan dari diri kita. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang sudah selayak dan sepantasnya kita syukuri. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Hanya tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu, baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dengan sebenar-benar tunduk dan patuh. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Selawat dan salam semoga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kelak di yaumil akhir kita juga mendapatkan syafaat beliau. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Lewat mimbar yang berbahagia ini, khotib berkewajiban pada diri khotib, bernasihat kepada diri khotib, dan sekaligus mengajak kita semua. Marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwa itulah yang akan menghantarkan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, menggapai kesenangan dunia dan akhirat jemaah. Tanpa iman dan takwa jemaah sekalian, jangan pernah bermimpi untuk meraih kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Ikhwani jumratul mukminin rahimakumullah. Kalau kita berbuat zalim jemaah, kalau kita melakukan penganiayaan, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, boleh jadi jemaah sekalian kita terlepas dari pengadilan dunia. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya kita tidak pernah terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini maka judul khutbah kita adalah
pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani jumratal mu'minin rahimakumullah. Islam telah menjelaskan kepada kita bahwa segala perbuatan kita, segala perilaku kita dalam kehidupan ini pasti ada konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ada penegakan hukum dan keadilan di dunia, sebagaimana pula ada penegakan hukum dan keadilan di akhirat. Walaupun antara dua jenis penegakan hukum dan keadilan itu ada perbedaan yang sangat jauh. Ikhwani jumratal mu'min rahimakumullah. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di pada masa nanti amatlah dahsyat dan maha adil. Adapun pengadilan di dunia ini, pengadilan ataupun penegakan hukum dan keadilan di dunia ini sesungguhnya jauh dari potret ideal keadilan. Ikhwani jumratal mu'minin rahimakumullah. Sesungguhnya kita sadar jemaah sekalian, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti diketahui oleh para malaikat yang dimulia. Pasti dicatat jemaah sekalian. Sekecil apapun perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat yang mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan kita, prasangka kita, keputusan kita, semuanya tidak akan terlewatkan dari pena para malaikat yang mulia. Ma yanfidu min qalin illa raqibun atid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh luput jemaah sekalian di pengadilan dunia karena pangkat kita, karena harta kita, pangkat, jabatan, kekuasaan dari keluarga ningrat. Lalu yang benar bisa dibolak-balik jemaah sekalian. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi ingatlah jemaah sekalian, pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada salah jemaah sekalian, dahsyat adilnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatara mujrimina munfakina min mafi. Dan pada saat itu jemaah sekalian, segala perbuatan kita akan diletakkan di tangan masing-masing. Dan para pendosa itu mengatakan jemaah, wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailtana ma liya kitab la yuqadiru sagiratan wala kabiratan ila aqsaha. Buku apa ini, catatan apa ini? Segala perbuatan yang kecil dan besar tercatat rapi jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, pengadilan Allah sangat adil jemaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, apa yang kita lakukan? Kita rubah secara drastis jemaah, menuju ampunan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Itu udidati mutakin, kata Allah. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan masuklah ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pernahkah kita mengukur luasnya langit dan bumi jemaah sekalian? Kita hanya tinggal di salah satu galaksinya Allah. Masih ada ribuan galaksi lainnya. Bisa dibayangkan jemaah sekalian betapa luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Namun kelak di yaumil akhir, kita tidak mendapatkan salah satu kaping pun daripada luasnya surga itu, disebabkan karena kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat curang di dalam kehidupan ini jemaah sekalian. Sadarlah jemaah, segala yang kita lakukan di muka bumi ini catat rapi jemaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun. Pada saat itu akan dibuka fail kehidupan kita di dunia ini. Kesombongan akan dibuka jemaah sekalian. Lalu kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahimatun.
semua kalian bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada langkah kita di dalam dunia ini tidak dicatat jemaah sekalian. Hari ini dengan kekuasaan kita, dengan harta kita, dengan ningrat kita, kita boleh menang jemaah sekalian. Kita boleh berubah fakta kehidupan ini. Kita boleh berubah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yang jadi tontonan jadi tuntunan jemaah sekalian. Yang jadi tuntunan jemaah. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua itu akan jadi nyata jemaah sekalian. Hari ini Allah menjadi saksi jemaah sekalian, memberikan kita respon, memberikan kita peluang untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita di dunia ini pintar dengan edukasi hukum yang baik, kita boleh memutar balik fakta jemaah sekalian. Karena mulut kita, lidah kita pandai berbicara. Tapi ketahuilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulut yang lincah ini dikunci jemaah sekalian. Yang hanya berbicara adalah kulit kita, pori-pori kita, kaki, tangan kita, rambut kita, telinga kita, hidung kita, semuanya berbicara jemaah sekalian. Bahkan tanah yang tempat kita berpijak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat dulu kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka memberikan saksi yang baik jemaah sekalian agar kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka menjadi saksi agar kita luput dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa jemaah sekalian, kita telah mencium bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan untuk menggapai Ramadan jemaah sekalian. Agar kita diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Agar kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Agar kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Idul Fitri bersama keluarga-keluarga kita yang tercinta jemaah sekalian. Tidak tertutup kemungkinan jemaah sekalian, pada hari ini kita boleh tersenyum jemaah sekalian. Kita tidak pernah tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi jemaah sekalian. Oleh karena itu mari kita berlindung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan mendapat keadilan di dunia dan juga di akhirat kita dapat luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala lewat takwa kita jemaah sekalian. Karena ketika seseorang mendapatkan gelar takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, gelar muttaqin daripada Allah Subhanahu wa taala, ia kelak akan duduk bersama dengan para nabi dan orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang sederhana ini menjadi bahan perenungan dan evaluasi bagi kita sejauh mana kita telah mempersiapkan diri kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keadilan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita demi surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena iman kita, karena takwa kita, karena ridho orang tua kita, karena kita selalu berbuat adil dalam proses apapun jemaah. Barakallahu fil Qur'an wa azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sabihu alayhi. Aku lupa aja wastaghfirullah li wa takum wa lisal muslimin muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim.